Hai, selamat datang di Rumah Vokasi. Rumahnya belajar vokasi. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya sebagai guru yang mendukung pengembangan platform Rumah Vokasi ini, di mana kita dapat belajar bersama. Semua orang bisa belajar di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai alat ukur mekanik. Hal ini termasuk dalam bab pekerjaan dasar teknik otomotif. Materi yang pertama, kita akan mengenal pengukuran dan besaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengetahui fungsi dan tujuan pengukuran, cara pengukuran, besaran dalam pengukuran. Fungsi dan tujuan pengukuran ada 3. Yang pertama, melihat karakteristik dari suatu objek. Di gambar ada 4 pensil, di mana pensil tersebut mempunyai panjang yang berbeda-beda. Fungsi kedua, sebagai alat komunikasi. Di sini semisalkan kita komunikasi dari desainer, operator, dan operator. Desainer membuat gambaran suatu objek yang diinginkan beserta ukurannya, lalu dikasihkan ke operator. Otomatis operator akan mampu membuat objek dari gambar tersebut sesuai dengan ukuran, tanpa berkomunikasi secara lisan lagi. Yang ketiga, sebagai pengendalian jaminan mutu. Semisal pada jaminan mutu ini, suatu objek yang mempunyai panjang lebih dari 3 cm berarti bermutu baik. Berarti objek yang di bawah itu bermutu jelek. Seperti itu. Pengukuran dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, pengukuran langsung. Pengukuran langsung ini kita akan mendapatkan hasil pengukuran hanya dari satu alat ukur atau langsung. Bisa dilihat pada gambar, kita menggunakan jangka sorong digital, di mana hasil pengukuran langsung terlihat. Yang kedua ada pengukuran tak langsung. Pengukuran tak langsung adalah pengukuran yang dilakukan dengan 2 atau lebih alat ukur. Sebagai contoh, kita lihat pada gambar ada seorang anak atau siswa yang sedang mengukur diameter silinder, di mana dalam pengukuran diameter silinder harus menggunakan minimal 2 atau 3 alat ukur. Yang pertama, jangka sorong untuk mengukur diameter awalnya. Yang kedua, mikrometer. Mikrometer digunakan untuk kalibrasi. Yang ketiga, ada silinder bore gauge untuk mengukur dengan tingkat ketelitian yang lebih dalam. Besaran dalam pengukuran. Kita tahu pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan besaran yang dapat diukur dengan besaran jenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi pada pengukuran ini ada 2 kriteria. Yang pertama besaran, yang kedua adalah satuan. Besaran sendiri adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka tertentu. Sedangkan satuan adalah suatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Dalam besaran ada
dua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok terdiri dari 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, jumlah zat, dengan satuan yang ada di tabel ini. Nah, berikut kita ambil contoh pada proses pengukuran. Yang pertama, semisal kita ketebalan selembar kertas karton. Ini berarti besarannya adalah, atau yang diukurnya adalah ketebalan kertas atau panjang. Lalu satuannya adalah meter. Yang kedua, waktu yang diperlukan elektron untuk tereksitasi adalah sekian. Jadi besarannya waktu, satuannya adalah second. Ini untuk yang ketiga, besarannya massa, satuannya gram. Yang keempat, frekuensi atau besarannya frekuensi, satuannya hertz. Namun bila kita lihat hasil dari pengukuran ini, kita terlihat sangat agak sulit karena banyak angka, semisal 0,0025 meter atau 0,000385 second. Sebenarnya ini dapat dipermudah menggunakan awalan. Kita lihat, awalan di sini mempunyai dua karakter atau dua pembeda antara skala kecil dan skala besar. Skala kecil ini ada sentimeter, simbolnya C, terus pangkatnya adalah 10 pangkat min 2. Untuk skala besar, hekto, simbolnya H, pangkatnya 10 pangkat 2. Untuk penggunaannya bisa kita lihat. Untuk yang kasus pertama tadi adalah 0,025 meter, bisa kita persingkat dengan cara seperti ini. Jadi 0,002 meter sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 3 meter. Nah, 10 pangkat min 3 ini kita cari di tabel tadi. 10 pangkat 3 adalah mili. Jadi kita bisa ganti di sini adalah 10 pangkat 3 diganti mili. Jadi 2,5 mm. Seperti itu. Sama halnya untuk contoh 2. Ada 0,00000385 second bisa kita rubah menjadi 385 dikali 10 pangkat min 9 second, atau 10 pangkat min 9 ini kita diganti dengan nano. Bisa kita lihat nano 10 pangkat min 9. Sama halnya untuk contoh yang ketiga dan keempat, ada 40.000 gram sama dengan 40 dikali 10 pangkat 3 gram atau sama dengan 40 kilogram. Terima kasih telah mengikuti materi yang pertama ini. Kami tunggu Anda pada materi berikutnya. Semangat belajar!